Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian mengenai kelompok ya. Dalam sosiologi namanya grup. Nah, kelompok itu apa? Di kelompok itu kumpulan orang yang tentu lebih dari dua, ya, minimal dua. Ya, mereka hidup bersama, memiliki hubungan terus-menerus, dan kemudian mereka memiliki budaya tertentu, ya, termasuk ciri-cirinya, ya, ciri-ciri yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok lain. Nah, jadi kelompok sosial itu bermacam-macam. Ada kelompok yang tadi ya, dari tingkatannya ada yang paling kecil primer, gitu ya, sekunder, nah, nanti baru tersier gitu. Ya, primer itu yang terdekat, misalnya teman bermain, keluarga. Nah, itu primer. Kalau sekunder itu mungkin tidak terlalu kenal satu dengan yang lain ya. Kita di kampus itu mahasiswanya banyak. Mungkin yang kenal sekali yang primer mungkin hanya 20 atau 40. Nah, sementara yang 5.000 yang lain kita tidak terlalu kenal dekat. Walaupun satu kampus. Nah, itu namanya sekunder gitu ya. Kemudian ada kelompok reference ya. Reference itu kita punya kelompokannya, idolanya sama. Jadi kita misalnya mengidolakan Nabi Muhammad ya, sebagai Muslim ya, ya sesama idola ya, mengidolakan orang yang sama, maka kemudian itu namanya reference group ya. Nah, di sosiologi ini kita akan fokus mengamati berbagai kelompok sosial ya. Nanti kita bagi paling enggak menjadi 3 atau 4 kelompok sosial. Jadi misalnya ideologi, kelompok-kelompok ideologi, atau mungkin muncul dalam partai politik ya. Di Indonesia itu ada yang misalnya memahami Partai Golkar, memahami PDIP, memahami PKB, PKS, PAN dan sekitarnya itu. Juga memahami kelompok-kelompok sosial keagamaan seperti Persyarikatan Muhammadiyah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama gitu ya. Nah, ini nanti di bagian pertama. Kemudian yang kedua adalah kelompok-kelompok ya di bidang apa, misalnya hobi. Nah, hobi itu ada yang olahraga, ada yang hobi musik gitu ya. Nah, itu nanti ada kelompok-kelompok sosial yang itu juga akan kita kaji. Nah, jadi sekali lagi di kajian sosiologi ini kita akan fokus bahwa apapun kelompok sosial yang kita kaji nanti paling tidak mereka memiliki 6 unsur. Yang pertama adalah konteks sosial, kemunculannya paling tidak. Jadi misalnya kalau Persyarikatan Muhammadiyah munculnya kapan? 1912. Di mana? Di Yogyakarta. Nah, kemudian yang kedua ada pemimpin. Siapa yang memimpin